Halo everyone, selamat datang di videoku. Pepatah kuno mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka itu, kenalan yuk denganku. Yap, it's me, Melda Ramdhani, biasa dipanggil Melda, yang merupakan salah satu mahasiswa inbound pada mata kuliah Manajemen Publik Universitas Sumatera Utara. Videoku ini dibuat untuk memenuhi penugasan ujian akhir pada mata kuliah tersebut. Izinkan aku mengajak kalian untuk melihat-lihat seputar tentang sampah di Bandar Lampung yang akan aku jelaskan di video selanjutnya. Penasaran? Yuk langsung simak videonya. Kampung Baru di mana kota saya berada sekarang ini, bagian dari wilayah kota Bandar Lampung, didapati permasalahan sampah yang dikeluhkan. Ketika saat saya menelusuri jalan di daerah ini, tak jarang ditemukan gunungan sampah. Sumber sampah berasal dari berbagai hasil aktivitas warga seperti sampah rumah tangga. Bahkan, daerah yang di tengah kota ini ada beberapa oknum melakukan pembakaran sampah guna untuk memperkecil tumpukan sampah yang dinilai lebih praktis. Tepatnya, di salah satu kosan di daerah ini terlihat ada kegiatan pembakaran sampah dengan tidak memperhatikan aspek lingkungan. Lalu, bagaimana pandangan warga setempat terkait isu ini? Ini kurang efektif ya kalau dilihat dari penanganannya. Kenapa? Karena di sini kita lihat aja langsung sampah-sampahnya itu memang dibuang di akhirnya seperti ini, tapi nggak dikelola dengan baik gitu. Maria sebagai mahasiswa merasa tempat pembuangan sampah di daerahnya tersebut yang dilakukan oleh warga dirasa kurang efektif dan merusak ekosistem lingkungan. Mahasiswa ini memberi keprihatinan terhadap tempat sampah tersebut. Ditambah, sampah yang berserakan akan dimakan oleh hewan ternak ataupun hewan peliharaan warga. Maria mengatakan penanganan sampah oleh warga setempat tidak dikelola dengan baik, karena sampah yang dibuang dibiarkan tercecer kemana-mana. Adapun setelah pembuangan sampah, beberapa oknum langsung melakukan pembakaran sampah yang mana ini hampir dilakukan setiap hari. Apalagi bagi Maria, hal ini mengganggu aktivitas pagi harinya ketika ia hendak berolahraga kecil di depan rumahnya. Tapi sangat disayangkan, sebulan terakhir belum adanya pengaduan terkait hal ini. Kemudian, apa sih harapan Maria terhadap persoalan ini? Yuk kita dengarkan bersama. Untuk harapan saya juga sebagai mahasiswa di sini ya, saya juga pengen gitu lingkungan tempat tinggal saya pun bersih gitu ya, dan saya juga pengen warga-warga di sekitar saya pun juga merasakan lingkungan yang bersih sehingga kesehatan juga pasti terjamin gitu. Dan harapan saya tuh, saya pengen gitu ya warga-warga sekitar sini bisa saling bekerja sama, bisa saling berkoordinasi dengan yang lainnya untuk bisa setidaknya ya dalam seminggu itu kita sama-sama gotong royong untuk setidaknya membersihkan lah gitu. Kita memang akan mengumpulkan dan memang seharusnya ini akan diangkut gitu oleh, nanti kan kayak ada boxnya gitu ya untuk tempat pembuangan sampah sementaranya. Dan seharusnya ya kita sebagai warga setidaknya minimalnya seminggu kita itu bakal gotong royong untuk membersihkan lingkungan di wilayah ini, terutama di bagian pembuangan akhirnya ini di sini. Beralih ke sisi lain, di samping daerah Kampung Baru ditemukan tempat pembuangan sampah sementara Terminal Raja Basa. Kecamatan Raja Basa adalah sebuah kecamatan yang memiliki 7 kelurahan di kota Bandar Lampung. Yuk lebih kenal dan dekat tentang bagaimana pengolahan sampah di UPT Raja Basa. Dahulu UPT Raja Basa ini merupakan tempat kebersihan yang diambil alih oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai TPS. Sampah-sampah yang didapatkan pada TPS tersebut berasal dari limbah rumah tangga. Sesuai dengan namanya, TPS, tempat pembuangan sampah sementara. TPS Raja Basa bersifat menampung sampah sementara dan menghantarkan sampah-sampah yang ada untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir, yakni di Bakung. Untuk lebih jelasnya mengenai TPS Raja Basa, mari kita simak cuplikan berikut. Kalau kita dump truck, kita punya dua dump truck yang milik kita ya, yang istilahnya yang ada sini. Ini ada 2 dump truck, sudah itu ada 2 amrol, namanya amrol itu karena dipakai kontainer ini.
kontainer. Jadi untuk ngangkat kontainer. Ini kayak mobil ini loh, untuk apa? Kontainer rusak ya, maksud seperti itu. Nanti kalau ada nanti seperti itu. Selain itu kita juga punya 2 unit mobil pickup. Selain itu kita juga di sini punya tosak kita juga 2. Pengoperasian TPS ini menggunakan 2 unit dump truck, 2 unit kontainer, 2 unit pickup, dan 2 kosa. Sedangkan untuk waktu pengoperasian, para pekerja atau soli-soli dan lainnya tidak menentu. Dan mereka harus standby pada keadaan sampah yang menumpuk di TPS ataupun sekitarnya. Dalam sehari, TPS UPT Rajabasa dapat menghasilkan 3 kontainer sampah dan 2 dump truck. Jika dikonversikan, mencapai 20 ton. Menurut TPS UPT Rajabasa, aktivitas yang dilakukan hanya menampung sampah, tidak ada pengolahan lebih lanjut. Setelah itu, sampah ini dipisahkan apabila bisa, tetapi untuk sampah rumah tangga tidak ada pemisahan, karena tentunya limbah sampah rumah tangga merupakan sampah satu kesatuan, artinya sampah organik bercampur dengan anorganik yang mana bukan sampah medik. Untuk itu, TPS ini tidak mengambil sampah-sampah di sekitar rumah sakit atau tidak bermitra dengan pihak rumah sakit. Transportasi pengangkut yang suka rusak menjadi suatu kendala pada pengoperasian TPS ini. Selama TPS UPT Rajabasa berdiri, sudah banyak tindakan pengaduan yang diatasi, baik dari segi internal maupun eksternal. Akan tetapi, tetap saja banyak oknum-oknum yang melakukan tindakan pelanggaran pembuangan sampah sembarangan, karenanya bagi mereka yang membuang sampah sembarang itu menganggap hal sepele. Disebutkan bahwa masalah utama sampah di TPS UPT Rajabasa ini dikarenakan wilayahnya berbatasan dengan Lampung Selatan yang menghasil sampah hingga 1 kosa yang menjadi PR bagi TPS UPT Rajabasa sendiri. Wawancara yang saya lakukan ini diakhiri dengan harapan Pak Herwan Nizar. Harapan Bapak terhadap orang-orang sekitar ini? Sebenarnya kesadaran itu timbulnya pada diri kita sendiri. Kita harus menyadari sebuah kesalahan kita harus kita lakukan. Ini kembali lagi bahkan dari beberapa kampus di sini wawancara, saya hanya berpesan bahwa kita mulai dari diri kita udah cukup sosialisasi, tapi ya itu tadi karena semuanya ini. Kesimpulannya adalah masalah sampah memang hal yang krusial untuk dibahas. Namun, kesadaran masyarakat yang belum tumbuh membuat petugas kebersihan sulit untuk menanganinya. Jika tidak ada yang peduli akan sampah, maka lingkungan kita akan tenggelam oleh sampah. Oleh karena itu, cintailah lingkunganmu sehingga kamu mendapatkan manfaatnya. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan setiap detik alam semesta. Sekian hasil video saya mengenai tempat pembuangan sampah sementara di Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya atas kontribusinya dalam video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.